maka bersiap-siaplah menjadi orang yang kaya. Bersiap-siap. Kalau dia pengusaha, menjadi pengusaha yang sukses. Kalau dia pegawai-pegawai yang sukses. Apapun yang kita kerjakan di dunia, selama itu halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita termasuk kategori orang-orang yang bisa membebaskan 10 budak. Makanya suatu hari baginda Sayyidina Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyut turuki aqrabu ilallah wa ashaluha fi ibadillah wa afdaluha indallah." Jalan apa yang paling cepat sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan amal apa yang paling mudah, gampang, ringan dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah, berzikir, menyebut-nyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau zikir-zikir yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah adalah amalan yang bisa dikatakan seperti jalan tol, cepat sekali sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling mudah dikerjakan oleh siapapun, kemudian sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah menjadi ciri khas, menjadi alamat, menjadi tanda-tanda seseorang itu dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sepanjang hidupnya dihiasi dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu petang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak zikir, ada satu zikir hadirin yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dikes di dunia dan akan dikes nanti di hari kemudian. Zikir ini memiliki 5 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang susah hidupnya dari segi rezeki, dari segi harta, dari segi pekerjaan, maka zikir ini termasuk senjata. Kenapa saya katakan senjata? Karena Nabi mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan selama dia masih hidup di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Kemudian akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang itu, khususnya dari gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan sihir. Jadi andaikan ada dukun hadirin, tukang sihir nomor 1 di dunia, akan menyihir seseorang, maka sihirnya tidak akan mempan. Dan yang paling dahsyat, orang itu termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
kecuali orang-orang yang punya zikir yang sama dan jumlahnya lebih. Apa itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, hadisnya bersumber dari Bukhari dan Muslim. Yang hadis ini derajatnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan, menzikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari. Ini perlu digarisbawahi, setiap hari minimal 100 kali. Maka apa khasiatnya, apa keutamaannya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kanat lahu adla asyri rikabin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala balasan seperti memerdekakan 10 budak. Begitu tinggi rahasia kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, memerdekakan, membebaskan budak di zaman Nabi untuk satu orang saja, itu kadang-kadang harus menggunakan onta sampai 40 ekor. Jadi punya 10 budak, beratnya 400 ekor. Artinya apa? Dalam kaidah usul fikih, ya, ada namanya mafhum muwafaqah. Apa kandungan lain daripada makna ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Orang yang sanggup memerdekakan budak di zaman Nabi harus orang yang kaya raya. Maka artinya apa? Siapa yang merutinkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka bersiap-siaplah menjadi orang yang kaya. Bersiap-siap. Kalau dia pengusaha, menjadi pengusaha yang sukses. Kalau dia pegawai yang sukses. Apapun yang kita kerjakan di dunia, selama itu halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita termasuk kategori orang-orang yang bisa membebaskan 10 budak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, padilanya zikir ini. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Jadi pinsi bilangan nyulang sekali cidong, maka Allah catat kebaikan sebanyak 100 kebaikan. Ringan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sementara yang kita akan bawa menghadap kepada Allah bukan harta. Yang kita bawa menghadap kepada Allah bukan sanjungan dari orang, bukan penghormatan, tetapi amal. Dan salah satu amal yang ringan, zikir ini. Yang ketiga jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa muhiyat annu mi'ata sayatin, dan Allah seketika akan menghapus 100 dosa-dosa darinya. Subhanallah, Masya Allah. Yang keempat, wa kanat lahu hirsam minasyaitani yaumahu zalika hatta yumsi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang itu dari segala bentuk gangguan setan. Sebahagian ulama mengatakan dari segala bentuk gangguan jin, termasuk tukang-tukang sihir. Makanya ada cerita, hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang gadis yang sangat cantik. Begitu banyak laki-laki yang tertarik padanya, tetapi gadis ini menolak. Akhirnya ada satu pemuda berusaha bagaimana supaya perempuan itu jatuh cinta. Maka dia carilah dukun yang terkenal di kampungnya, dan dibawalah foto perempuan itu di hadapan tukang sihir. Begitu tukang sihir melihat foto perempuan itu, langsung pingsan. Tala sampai kata-kata kuantemai mantang. Apa tujuan nubattu?
begitu melihat foto perempuan ini, tukang sihir yang dianggap hebat selama ini langsung tersungkur hanya dengan melihat fotonya perempuan itu. Maka dia lagi cari tukang sihir sampai menurut ya kisah tukang sihir tidak ada lagi tandingannya. Apa dia katakan tukang sihir yang terakhir? Mohon maaf, kali ini saya tidak bisa menjalankan sihir saya untuk si perempuan ini. Kalau saya mencoba mensihir perempuan ini, maka saya yang akan binasa. Menurut riwayat hadirin, apa amalannya gadis itu? Tiada lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang terakhir, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan zikir ini. Walam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun amila amalan aksaru min zalik. Orang itu dari segi amalan tidak ada yang menandinginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mengamalkan zikir itu lebih daripada 100. Jadi ada orang-orang nanti setelah hari kebangkitan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keistimewaan, punya amal yang sangat luar biasa. Ternyata rahasianya apa? Sepanjang hayatnya dia tidak pernah alpa menzikirkan zikir ini 100 kali setiap hari.